Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mahasiswa Apoteker UHAMKA Angkatan 41 akan mensimulasikan bagaimana pelayanan kefarmasian konseling di apotek. Saya dengan Mazudia yang akan perankan sebagai pasien. Saya Irnawati Nurjana sebagai apoteker. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Apotek UHAMKA. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Saya mau nembus resep, Mbak. Baik. Resepnya atas nama Ibu Nur, pasien Dr. Dedi dari Polisyaraf ya, Mbak? Iya benar, Mbak. Kalau boleh tahu resepnya untuk siapa ya, Mbak? Untuk ibu saya, Mbak. Baik. Resepnya saya terima ya, Mbak. Saya cek terlebih dahulu untuk resep dan ketersediaan obatnya. Mbak bisa menunggu terlebih dahulu di ruang tunggu. Nanti akan saya panggil kembali jika obatnya sudah siap. Terima kasih, Mbak. Atas nama Ibu Nur, pasien Dr. Dedi dari Polisyaraf. Baik, boleh disebutkan tanggal lahirnya, Mbak? 8 Agustus 1980, Mbak. Baik, di sini obatnya sudah saya siapkan ya, Mbak. Jadi Ibu Nur mendapatkan 3 jenis obat. Yang pertama ini ada gabapentin 100 mg, kemudian ini ada ibuprofen 200 mg, dan yang ini ada clobazam 10 mg. Sebelumnya, apakah Ibu Nur pernah mengkonsumsi obat-obatan ini, Mbak? Belum, ini baru pertama kalinya sih, Mbak. Baik, baru pertama ya. Kalau begitu, saya izin meminta waktu Mbak sekitar 10-15 menit untuk memberikan informasi terkait pengobatan yang akan diterima. Apakah Mbak bersedia? Boleh, Mbak, bersedia. Baik, kalau begitu Mbak bisa selesaikan pembayarannya terlebih dahulu di kasir. Nanti Mbak bisa langsung masuk ke ruang konseling di sebelah ya, Mbak ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan duduk. Apakah Mbak sudah merasa nyaman di sini? Udah, Mbak. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Mbak. Saya Irnawati Nurjana, apoteker yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu Mbak untuk melakukan konseling terkait pengobatan yang akan diterima. Tujuan dari konseling ini untuk memastikan bahwa Ibu Nur sudah dapat mengkonsumsi obat-obatan dengan tepat dan benar, sehingga pengobatannya menjadi lebih optimal. Tadi Mbak mewakili Ibu Nur ya. Kalau begitu, saya izin mengkonfirmasi identitas diri Ibu Nur terlebih dahulu ya, Mbak. Boleh disebutkan tanggal lahirnya, Mbak? 8 Agustus 1980. Baik, boleh disebutkan nomor telepon yang dapat dihubungi? 0821 941 4541. Baik, sebelumnya saya berbicara dengan Mbak siapa ya, dan hubungannya apa dengan pasien? Saya dengan Mbak Dia, anaknya Ibu Nur. Baik, Mbak Dia alamatnya di mana? Di Jalan Menteng 1, Bekasi. Baik, kalau begitu selanjutnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait kondisi kesehatannya Ibu Nur. Mbak tidak perlu khawatir, untuk identitas diri Ibu Nur akan kami jaga kerahasiaannya. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Mbak. Baik, sebelumnya apakah dokter sudah menjelaskan terkait pengobatan ini, Mbak? Udah sih, paling cuman kalau obat-obatan ini buat epilepsinya gitu. Benar ya, Mbak, berdasarkan resep yang saya terima pengobatannya untuk epilepsi. Sebelumnya gejala yang dirasakan Ibu Nur itu apa ya, Mbak? Ya, ada kejang, terus sama kakinya itu nyeri gitu, Mbak. Baik, sudah berapa lama gejalanya dirasakan? Udah 1 minggu, Mbak. Baik, apakah Ibu Nur ada alergi obat atau sedang mengkonsumsi obat-obatan lain atau suplemen? Nggak ada alergi sama lagi nggak mengonsumsi apa-apa sih, Mbak. Baik, apakah Ibu Nur memiliki riwayat penyakit lain, Mbak? Alhamdulillah nggak ada, Mbak. Baik, mohon maaf ya Mbak, untuk selanjutnya pertanyaannya agak sensitif. Apakah Ibu Nur merokok atau mengkonsumsi minuman yang beralkohol? Enggak, Mbak. Apakah Ibu Nur sedang hamil atau menyusui? Enggak juga, Mbak. Baik, tadi dari dokter ya Mbak. Sebelumnya apakah dokter sudah menjelaskan terkait informasi obat ini dan cara penggunaannya, Mbak? Belum sih, Mbak. Baik, apakah dokter sudah menjelaskan terkait harapan yang diberikan setelah Ibu Nur mengkonsumsi obat-obatan ini? Udah sih, paling kayak semoga cepat sembuh, terus semoga kejangnya bisa dicegah sama nyarinya bisa cepat reda gitu. Baik, di sini sudah saya siapkan obatnya ya, Mbak. Jadi di sini Ibu Nur mendapatkan 3 jenis obat. Yang pertama ada gabapentin 100 mg, kemudian ini ada ibuprofen 200 mg, dan yang ini ada clobazam 10 mg. Nah, untuk gabapentin dan ibuprofen ini digunakan untuk meredakan rasa nyeri dan
kekambuhan kejang ya Mbak. Nah, untuk gabapentin ini diminumnya 1 kali 1 kapsul setelah makan siang. Nah, kalau boleh tahu Ibu Nur makan siangnya jam berapa ya Mbak? Bisa sih jam 12, Mbak. Baik, kalau begitu saya sarankan untuk gabapentin ini dikonsumsinya jam setengah 1 siang ya Mbak. Nah, untuk ibuprofennya sama Mbak, diminumnya setelah makan siang. Jadi diminumnya jam 12.30 juga ya Mbak, sama seperti gabapentin ini. Nah, selanjutnya ini ada clobazam. Clobazam ini sebagai anti kejangnya Mbak. Nah, clobazam ini diminumnya 1 kali 1 tablet sebelum tidur. Kalau boleh tahu Ibu Nur tidurnya jam berapa ya Mbak? Jam 10-an, Mbak. Baik, kalau begitu saya sarankan untuk Ibu Nur mengkonsumsi clobazam ini jam setengah 10 malam ya Mbak, sebelum tidur. Nah, ketiga obat ini harus dikonsumsi secara rutin ya Mbak, untuk meredakan nyeri kaki pada Ibu Nur dan mencegah kekambuhan. Kemudian, agar Ibu Nur tidak lupa mengkonsumsi obat-obatan ini, sebaiknya Mbak bikin alarm di jam 12.30 untuk mengkonsumsi gabapentin dan ibuprofen, dan di jam setengah 10 malam untuk mengkonsumsi clobazam. Aku mau nanya, jadi selama penggunaan obat-obat ini kira-kira ada kayak efek samping yang bakal timbul gitu nggak, Mbak? Baik, untuk efek samping untuk gabapentin ini dan si clobazam, efek sampingnya itu rasa pusing dan rasa ngantuk Mbak. Jadi sebaiknya setelah mengkonsumsi obat ini, Ibu Nur tidak mengendarai kendaraan dan tidak mengoperasikan mesin yang memerlukan konsentrasi yang tinggi. Nah, untuk ibuprofennya, efek sampingnya itu rasa tidak nyaman di lambung. Jadi sebaiknya Ibu Nur mengkonsumsi obat ini setelah makan nasi ya Mbak. Namun Mbak tidak perlu khawatir, untuk efek samping itu setiap individu berbeda. Baik, apakah informasi yang sudah saya berikan sudah jelas Mbak? Sudah jelas, Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya sih, Mbak, misal ibu saya lupa minum obatnya, kayak yang di siang itu kan seharusnya jam setengah 1 tapi baru ingetnya jam 2, itu gimana ya Mbak? Baik, jika Ibu Nur lupa mengkonsumsi obat ini, segera diminum ya Mbak jika ingat. Namun jika lupanya sudah berhari-hari, sebaiknya dibawa ke dokter lagi ya Mbak untuk penyesuaian dosisnya. Apakah ada yang ditanyakan lagi Mbak? Udah cukup sih, Mbak. Baik, terkait penyimpanannya, apakah di rumah Mbak ada kotak obat? Ada, Mbak. Baik, terkait penyimpanannya, ini disimpan di kotak obat ya Mbak. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, terkena sinar matahari langsung, jangan ya Mbak ya. Kemudian untuk terapi penunjangnya, Ibu Nur bisa melakukan pola hidup sehat, olahraga yang rutin, istirahat yang cukup, dan menghindari makanan yang mengandung MSG ya Mbak, untuk menghindari kekambuhan dari kejangnya dan meredakan rasa nyeri di kakinya ya Mbak ya. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi Mbak? Udah cukup, Mbak. Baik, untuk memastikan bahwa informasi yang saya berikan sudah cukup jelas, Mbak boleh tolong diulangi lagi apa saja yang sudah saya jelaskan tadi terkait pengobatan ini Mbak? Mungkin untuk kalau gabapentin itu diminumnya 1 kali 1 hari 1 kapsul, siang hari jam setengah 1. Iya betul. Nah, untuk ibuprofennya juga 1 kali 1 tablet jam setengah 1 siang habis makan. Iya. Clobazam itu diminumnya 1 kali 1 tablet sebelum tidur jam setengah 10. Nah, kalau efek samping yang mungkin timbul itu kayak kalau gabapentin sama clobazam itu ada rasa pusing sama ngantuk gitu. Jadi ibu saya disarankan untuk menghindari kendaraan dulu, sama mengoperasikan alat-alat yang perlu konsentrasi tinggi. Sama efek samping dari ibuprofen itu kayak tidak nyaman di perut gitu. Jadi disarankan ibu saya minumnya itu setelah makan. Nah, untuk kalau terapi penunjangnya itu bisa kayak pola hidup sehat, rutin olahraga, sama menghindari makanan yang mengandung MSG gitu, sama banyak istirahat. Terus sama penyimpanannya ya Mbak ya. Penyimpanan obat itu bisa di kayak kotak obat yang terhindar dari sinar matahari langsung, sama jangkauan anak-anak gitu ya. Itu aja sih Mbak. Baik, sepertinya informasi yang saya sampaikan sudah cukup jelas ya Mbak ya. Terima kasih atas waktunya untuk melakukan konseling terkait pengobatan ini. Semoga Ibu Nur lekas sembuh ya Mbak ya. Maaf Mbak, sebelumnya bisa tanda tangan di sini Mbak. Di sini ya. Ya betul Mbak, di situ. Baik, ini selanjutnya ada kartu nama saya Mbak. Jika ada yang ingin ditanyakan, Mbak bisa menghubungi nomor yang tertera di kartu ini ya Mbak ya. Oke. Ini untuk obatnya. Terima kasih Mbak udah menjelaskan terkait penggunaan obat ini. Baik, sama-sama. Semoga ibunya lekas sembuh ya Mbak ya. Permisi. Ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share ya guys. Dadah, semoga bermanfaat.